Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang memimpin menyertai sepanjang hidup kita, dan sampai saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca saling bergantian. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan satukan hati kita bahwa pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Setiap detik, setiap waktu.
syukur kita kepada Tuhan. Untuk pertolongan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menjadikan kami berharga di mata-Mu, Yesus. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku berikan syukur kami. Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita datang kepada Bapa yang baik. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Untuk itu kita akan tundukkan hati sebelum kita akan berdoa menyerahkan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah dengan segenap hati, iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkenan untuk membawa setiap hati kami ada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan firman, dan doa yang kami naikkan menjadi sesuatu yang memberikan damai sukacita Tuhan turun atas kami. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah untuk pagi hari ini. Dan Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah pelayanan mereka. Terlebih jemaat Tuhan yang dalam perjalanan tuntun dan bawa dengan iman pengharapan mereka datang ada di rumah Tuhan. Dan kami bawa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal pertengahan sampai akhir kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar jemaat yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom.
Bersyukur kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari angkat suara kita, sebab kita punya Tuhan yang besar. Dia pencipta segala yang ada di dunia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia mati bersama dan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari katakan Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah, datang menyembah-Nya. Amin. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya. Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya. Tuhan Raja Maha. Sekali lagi katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Dia Raja segala raja. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi memuji nama Tuhan. Lupakan yang telah lalu dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau setia akan panggilan-Mu Tuhan. Kau yang selalu menjaga hidup kami. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tinggalkan semua dosa yang merintangi. kepada Tuhan, kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kami Tuhan. Dalam kondisi apapun kami akan berjalan dengan iman kami. Sampai pada akhirnya kami akan mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Kau janjikan bagi setiap kami Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan, dengan memegang setiap janji-Mu bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata,
Biarlah pujian ini menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Kesetiaan dan ketekunan kami hingga pada akhirnya kami beroleh mahkota kehidupan. Sebagaimana yang Tuhan janjikan dan Tuhan nyatakan itu benar dan ada dalam hidup kami. Untuk itu biarlah kami mau tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar mendengar apa yang menjadi pesan dan perkataan Tuhan. Berfirmanlah dan berbicaralah kepada kami, siap mendengar. Dan bila firman itu akan menjadi kebenaran bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan untuk saat ini. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu akan hidup, tumbuh dan berbuah. Menjadi benih yang berkemuran dan berkemenangan. Terima kasih Bapa, menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan hamba sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kembali kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita sedang merenungkan satu tema, yaitu berkenaan dengan setia sampai mati. Bicara hal setia itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk bisa dipraktekkan. Ada banyak orang gagal, kalah, dan menyerah ketika harus belajar untuk menjadi orang yang setia. Saya seringkali memberi sebuah guyonan. Kalau hari ini pernikahan anak-anak, orang-orang yang menikah berkata, hari ini kamu cantik sekali. Mungkin 30 tahun, 40 tahun berkata, hari ini kamu jadi antik sekali. Ada orang berkata, ya hari ini bisa berkata I love you. Mungkin 10 tahun, 15 tahun bisa berubah jadi I do pak you. Bicara hal kesetiaan itu butuh waktu dan banyak hal yang sering kali datang sebagai ujian atau sebagai tes yang harus dilakukan untuk membuktikan kesetiaan seseorang. Baik itu kepada pekerjaannya, baik itu kepada keluarganya, baik dalam kaitan dengan apa yang diyakini dan dipercayai dalam kehidupannya. Untuk itu mari kita akan melihat nats dasar tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini berkenaan dengan tema kita, setia sampai mati. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 10 sampai dengan yang ke-11, saya ingin bacakan untuk jemaat semua pada kesempatan ini. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kitab Wahyu merupakan salah satu kitab nubuatan, yaitu bicara hal yang akan datang, hal yang belum terjadi, atau seringkali orang menyebut dengan eskatologi. Hal-hal, perkara-perkara yang akan datang, yang belum terjadi. Kitab ini ditulis oleh Yohanes ketika dia ada dalam pengasingan di Pulau Patmos. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 1 mulai ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa oleh Roh Kudus, maka Yohanes menuliskan surat Wahyu ini atau kitab Wahyu ini yang ditujukan kepada 7 jemaat. Ada yang di Efesus, ada yang di Smyrna, ada yang di Pergamus, ada yang di Tiatira, dan ada di tempat-tempat yang lain. Dan dalam konteks nats yang kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11, Yohanes sedang menulis pesan penting kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Smyrna. Dan di salah satu nasihat yang dia sampaikan melalui penglihatan Yohanes ini, ada saat waktu yang sulit yang akan dihadapi, yang akan dialami oleh gereja yang ada di Smyrna. Berkenaan dengan apa? Adanya pencobaan, adanya tantangan. Dikatakan di sini bahwa iblis akan membuat penderitaan kepada orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di konteks Smyrna. Mereka akan dipenjara dalam arti ada kurun waktunya 10 hari. Dalam pengertian mungkin itu sebuah waktu yang ditunjukkan. Tetapi bagian ini sebenarnya Yohanes ingin menyatakan ada kesulitan, ada tantangan, dan ada persoalan yang dihadapi. Dan hal ini akan membuat kesetiaan kepada apa yang dipercayai, apa yang diyakini, bahkan apa yang dimiliki, itu menjadi pudar, itu menjadi hilang, bahkan itu akan bisa menjadi hangus. Akibatnya apa? Maka mereka akan lari daripada keyakinannya, mereka bisa lari daripada Tuhan, mereka bisa lari dari apa yang dipercayainya. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes melalui Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 10 sampai 11. Dalam Kamus Umum Indonesia, kata setia artinya berpegang teguh kepada apa yang diyakini, apa yang dipercayai, dan apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan. Baik filosofi, bisa jadi merupakan sebuah prinsip, terlebih juga dalam pengertian keyakinan, agama. Dalam hal ini konteks adalah kepada janji, perintah, dan kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jujur, kesetiaan kepada apa yang dipercayai itu bukan sesuatu yang gampang. Di tengah tantangan, di tengah situasi, godaan, bahkan muncul adanya hal-hal yang datang, pengetahuan, cara berpikir, bahkan model orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Seringkali mudah membuat hidup kita menjadi goyah terhadap apa yang kita percayai, terhadap apa yang kita imani, terhadap apa yang selama ini kita boleh pegang teguh ada di dalam kehidupan kita. Orang menjadi goyah, orang menjadi lemah, bahkan akhirnya orang menjadi kalah. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita akan melihat ada hal yang kita akan renungkan melalui tema pada pagi hari ini. Setia sampai mati. Ada sesuatu yang ingin kita bersama lihat. Ada hal yang Yohanes ingin sampaikan kepada kita. Supaya kita hidup setia sampai pada akhirnya. Seteringat ada seorang
Bapak gereja. Dia seorang tokoh yang luar biasa yang apinya sampai hari ini terus membakar gerejanya. Terus untuk berpengaruh kepada orang-orang sebagai pengikut Kristus. Untuk tetap memegang apa yang menjadi keyakinannya. Dia salah satu santo, bapak gereja. Dia seorang uskup di kota Smyrna. Yaitu kalau sekarang di Turki sana. Dia salah satu murid juga dari seorang yang bernama Yohanes Sibedius pada zaman Yesus. Dia hidup di abad yang kedua. Hal yang terjadi pada saat itu situasi, kondisi bagaimana sangat menghimpit kekristenan. Kristen dan Katolik ditekan, bahkan dihadapkan dengan sebuah tantangan. Orang-orang Kristen ditangkap, mereka yang percaya Yesus dipenjarakan. Dan mereka harus memilih antara hidup dan mati. Antara penjara dan di luar penjara. Antara belenggu dan kebebasan. Ditentukan ada di dalam Yesus atau di luar Yesus. Dan di tengah usianya 87 tahun. Seorang bapak gereja ini akhirnya juga dipenjara. Ditangkap dan dipenjara. Dan singkatnya, sebuah keputusan yang sangat mengejutkan oleh Kaisar Romawi. Karena tidak mau menyembah, tunduk kepada Baal-Baal Romawi. Maka hukuman yang diberikan kepada orang tua ini, dia dibakar hidup-hidup di tiang gantungan di tengah-tengah kota Romawi. Sebuah keputusan yang sangat tidak adil. Sebuah kondisi yang sangat sulit. Hanya persoalan percaya Yesus atau tidak, menyembah Yesus atau yang lain, menyangkal Yesus atau tidak menyangkal Yesus. Diperlakukan hal ini. Hukuman ini dimaksudkan sebagai sebuah efek untuk membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi tunduk kepada hukum pemerintahan Romawi pada waktu itu. Namun sebelum pelaksanaan hukuman ini dilaksanakan, Kaisar mendatangi seorang bapak tua ini. Hei orang tua, kalau engkau ingin engkau selamat dari tiang pembakaran tubuhmu itu, ialah engkau sangkal Yesus dan tinggalkan Yesus. Dan kau boleh bebas dan menjadi aman seperti yang lainnya. Tapi bapak tua ini luar biasa. Dengan mata yang menatap Kaisar. Dan dengan perkataan yang keras dan tegas dia berkata, api yang membakar tubuhku hanya akan bertahan 1 jam saja. Dan api itu akan padam. Tetapi api penghukuman, api penghakiman yang akan engkau alami akan menyala selama-lamanya dan tidak akan padam. Betapa jengkelnya dan marahnya Kaisar itu. Maka dia cepat memerintahkan untuk algojonya untuk membakar orang yang tua ini di tengah-tengah kota Romawi. Namun sebelum api itu menyentuh kembali, Kaisar berkata, hei engkau tua bangka, yang sebentar tubuhmu akan habis, hanyut, hangus oleh api yang membakarmu. Cepat ambil keputusan, sangkal Yesus dan tinggalkan Yesus. Dan bapak tua ini tetap berkata, 86 tahun sejak dia dibaptis anak, aku tidak pernah melihat Yesus menyangkal, menolak, bahkan tidak mengasihi aku. Bagaimana mungkin hari ini aku harus menyangkal akan Yesus? Sudah tahu? Langsung algojo itu menyalahkan
api ke tubuh orang tua ini. Luar biasa. Ketika api menyala dan membakar tubuh bapak ini. Bukan bau hangus atau bau seperti bakaran sate yang tercium, yang muncul di tengah situasi yang ada. Api berkobar dengan sangat luar biasa. Tetapi justru bau harum yang mulai untuk tercium oleh mereka. Sehingga kota itu geger, kota itu gempar. Bahkan mereka melihat Bapak ini tidak mati. Maut tidak menjemputnya. Api tidak membakar tubuhnya. Bahkan itu yang terjadi di kota itu. Mereka semakin yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya itu hidup dan bisa diandalkan. Langsung Kaisar memerintahkan kepada prajurit dan Alkuju. Dengan pedang, dengan tombak yang ada menusuk dan melukai akan tubuh seorang Polikarpus ini. Yang pada akhirnya Polikarpus mati dengan tubuh yang luka dengan darah yang mengalir. Sebagai darah martir sampai hari ini hidup bagi gereja dan kita orang percaya. Satu teladan kesetiaan yang boleh dinyatakan, yang boleh diberikan, dan itulah yang dimaksudkan apa yang menjadi firman oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Setia sampai mati. Pertanyaannya, mengapa kita harus setia sampai mati? Bukankah itu yang dilakukan Yesus kepada kita? Setia, kesetiaannya. Dan dibuktikan tidak saja dia lahir di kandang domba Bethlehem, tetapi dilakukan dan diberikan dalam hidupnya ketika dia harus dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah di atas kayu salib, yang nanti bulan depan ini kita akan peringati dan rayakan melalui Paskah ini. Dinyatakan, dikerjakan sebagai kesetiaannya itu kepada kita. Maka jika kita harus setia sampai mati, bukan sesuatu yang aneh dan berlebihan, karena Yesus telah melakukan akan hal itu. Tetapi marilah kita akan kembali kepada Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Ada hal yang kita akan lihat dan peroleh dan dapatkan. Bagaimana orang-orang yang hidup setia sampai mati. Maka Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ada dua hal yang kita akan bersama renungkan. Yang pertama, orang yang setia sampai mati. Dikatakan dalam ayat yang ke-10. Aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang yang setia sampai mati, dia akan beroleh yang namanya mahkota kehidupan. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dan renungkan bicara mengenai mahkota kehidupan. Tetapi ada hal yang saya percayai bahwa mahkota kehidupan bukanlah mahkota biasa yang sebagai tanda kemegahan, tanda kemurahan, tanda sebuah dalam arti sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Tetapi mahkota kehidupan ada sebagai sebuah nilai kehidupan yang sejati, kehidupan yang sangat-sangat mulia, yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya sebenarnya Yohanes ingin membandingkan bahwa apa yang kita alami dalam dunia ini, kehidupan yang ada dalam dunia ini, yang disebut dengan kehidupan sementara, yang disebut hanya sekedar hidup untuk sekedar mampir ngombe katanya. Dibandingkan dengan kehidupan yang kekal, dibandingkan dengan kehidupan yang selamanya, maka itu tidak berarti apa-apa. Namun berapa banyak kadangkala orang mudah untuk menjadi menyerah ketika pencobaan, ketika
ketika penderitaan, ketika tantangan, ketika kesulitan, ketika persoalan ada dalam dunia ini. Sehingga begitu banyak mudah orang itu berbalik dan meninggalkan Tuhan. Berbalik dan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dan berpaling kepada yang lain di luar Tuhan. Tadi pagi dalam ibadah satu saya bersaksi. Kadangkala saya melihat seorang Ibu Katri, seorang Pak Antok, seorang Ibu Sriwidastuti. Hati saya menangis. Beberapa hari yang lalu saya berdoa dengan Bu Lena, Mbak Ica di rumah Bu Katri. Karena dia baru saja selesai operasi, saya berpikir dia operasi akan secara keseluruhan. Namun rupanya dia baru dioperasi untuk pergelangan tangannya karena sarafnya, karena adanya steroid. Keloid itu. Sulit untuk bergerak kaku sekali, maka dioperasi, diambilkan dari daging yang ada di kakinya, pahanya. Padahal saya lihat di tangannya di sini keloidnya sangat banyak, di dagu, di kaki semua, pasca dia mengalami kebakaran tubuhnya beberapa waktu yang lalu. Saya lihat, saya bayangkan kondisinya bergerak, sakit dan sebagainya, tetapi selama kami boleh mendampingi dan saya boleh terus untuk mendoakan dia, saya tidak pernah mendengar ucapan, perkataan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan yang lain. Dia selalu katakan, Pak, saya pengen cepat untuk kerja. Pokoknya yang penting saya masih bisa ke gereja, saya bisa beribadah. Dan itu sesuatu yang dia selalu ucapkan. Dan puji Tuhan, hari ini kembali dia boleh ke gereja dalam kondisi yang seperti itu. Pak Anto juga dalam hal ini sudah bertahun-tahun pasca kecelakaan yang dihadapi, bagaimana hancur kakinya, pekerjaannya, mau tidak mau harus ditinggalkan, tidak ada pemasukan lagi, tidak ada hal yang dapat dan diperoleh lagi untuk hidupnya. Saya tidak tahu sebagaimana Alkitab berkata, burung di udara dipelihara, rumput di padang Tuhan boleh berikan hidup dan sirami. Tetapi itu yang terjadi. Maka ketika saya melihat orang-orang yang seperti ini, Tuhan, ampuni. Saya bisa nangis, kadang-kala bisa sedih. Ketemu Bu Sriwidastuti, Pak, kanker saya sudah sampai ke tangan. Sekarang tangan saya sudah bengkak, sulit untuk diangkat, digerakkan. Sulit untuk bisa lagi, bisa apa lagi. Dalam arti, ya Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupku. Berapa lama lagi aku bisa ada dan bertahan dalam hidupku. Tapi yang selalu saya dengar dari perkataannya, waktu kapanpun akan datang, siap untuk saya boleh menghadap Tuhan. Dan itu yang membuat kadangkala darah itu menjadi semakin kuat mengalir. Mendorong dan memotivasi dunia yang jahat, dunia yang keras, dunia yang kotor. Yang seringkali berupaya untuk membuat kita menjadi menderita. Menjadi pedih, yang menjadi sakit. Belum lagi mungkin persoalan yang datang hari-hari ini. Krisis yang mulai muncul. Minyak goreng saja sulitnya minta ampun. Harga lombok di luar kota sudah 70.000 per kilo. Belum lagi ini hari puasa, lebaran akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan situasi kondisi yang muncul di sana sini. Tetapi di manakah iman dan keyakinan kita kepada Tuhan sebagai respon setia kita kepada Tuhan. Tema pada hari ini mengingatkan kepada kita. Hidup yang kita jalani ini hanyalah sementara. Tapi jika kita menang atas pencobaan, menang atas penderitaan, sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, coba kita akan bandingkan nats ini.
Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya yakin dan percaya bahwa mahkota kehidupan itu Tuhan sudah siapkan untuk kita sekalian. Karena Tuhan itu mau untuk setiap kita boleh mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan itu rindu untuk kita boleh ada di kota Yerusalem baru. Tuhan itu mau supaya kita hidup ada di dalam kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi di satu sisi kita masih ada dalam dunia ini. Di tengah situasi yang sulit, di tengah tantangan yang berat, di tengah sakit penyakit yang sangat-sangat merajalela di sekeliling kita. Kita juga sudah berdoa, hari ini saya pantau terus Pak Yusa sudah ada di Solo. Rencana Pak Yusa mau siang ini baru berangkat, tapi pagi-pagi dia harus ke Solo. Karena adiknya harus pulang Madiun. Ibunya sudah masuk di rumah sakit. Direncanakan hari Selasa atau Kamis akan operasi. Ada masalah usus yang dihadapi dan persis seperti apa yang dialami oleh hamba Tuhan yaitu Pak Lukas Mulyanto almarhum. Dan itu menjadi pergumulan yang ada. Tetapi kami terus pantau dan kami pantau terus. Bagaimana ibu? Bagaimana kondisinya? Dan Pak Yusa selalu katakan, ibu tidak rasa apa-apa Pak. Dia semangat. Dia tetap bergairah. Saya katakan siapkan hati terus. Biasanya waktu kalau sudah masuk mendadak, bisa datang malam, bisa datang pagi, bisa datang siang. Operasi akan berjalan. Siapkan hati. Yakin Tuhan menyertai. Yakin Tuhan itu hidup ada di dalamnya. Saya percaya di satu sisi, saya yakin kesedihan, pergumulan dihadapi oleh keluarga pendeta Yuksan yang ada di Madiun. Tetapi saya ingatkan hari ini kepada kita. Itu bagian proses kecil yang Tuhan izinkan ada pada kita. Biar kita tidak menyerah dan kita tidak menjadi kalah. Kita tidak menjadi mundur. Bahkan kita tidak menjadi lari daripada panggilan apa yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Sebab apa yang kita percayai, apa yang kita boleh alami. Dan miliki pengharapan iman di dalam Yesus. Dan itu mendatangkan pengharapan yang besar. Orang yang setia sampai mati, dia akan beroleh mahkota kehidupan kekal di dalam kehidupannya. Yang kedua, kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat, terlebih kepada saudara dan saya. Mari kita akan baca bersama nats ini. Barang siapa menang, ia tidak akan apa saudara? Menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Minggu yang lalu kita bicara mengenai kematian yang kedua. Dan hari ini firman Tuhan masih juga mengingatkan kepada kita akan kematian yang kedua atau penghakiman penghukuman api neraka itu. Alkitab berkata, orang yang setia sampai mati di dalam Yesus, dia tidak akan menderita, dia tidak akan mengalami kesusahan, yaitu pada kematian yang kedua. Saya yakinkan pada pagi hari ini, penderitaan yang kita alami itu adalah biasa. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena apa? Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar ada di dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya. Bahkan kematian yang kedua pun akan dijauhkan untuk hidup saudara dan saya kepada orang-orang yang setia sampai mati di dalam Yesus Kristus. Saya yakin kadangkala hal ini dianggap sebagai sebuah sesuatu yang mudah dan enteng.
Seringkali hal ini kita buat untuk kita kompromi dengan dunia, untuk berpikir, Pak, itu kan firman, itu hanya apa kata Alkitab. Tetapi jujur kehidupan hari ini sulit, kehidupan hari ini berat. Bapak tidak tahu persoalan saya, Bapak tidak tahu masalah saya. Tuhan tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara alami. Tadi sebelum saya masuk gereja ini, saya keluar sejenak. Dan di situ saya pegang kepala Belis, saya katakan, Tuhan Yesus baik. Dan pagi ini juga saya katakan, Tante, Tuhan baik. Kita punya Tuhan yang baik, Tante. Maka ketika kita menaruh harapan kepada manusia, kita akan susah. Ketika kita lihat persoalan kita akan susah. Ketika kita lihat masalah kita akan putus asa. Tapi hari ini, bersyukur Tante ada di sini. Dan kau dengar firman Tuhan. Pencobaan yang Tante hadapi tidak akan melebihi kekuatan Tante. Tante punya Yesus yang hebat. Itu sebabnya hari ini kau bisa lihat Belis masih bisa tersenyum. Masih bisa dia ramah, masih dia bisa bertahan. Dan itu yang malaikat Tuhan anugerahkan dalam hidup dia. Saya katakan pagi hari ini kepada kita semua. Tidak ada seorang pun kita yang kebal terhadap persoalan, saya tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas daripada kesulitan, saya ngerti. Tapi itu tidak membuat kita untuk tidak setia. Sebaliknya tetap harus menjadi setia kepada Tuhan. Setia sampai mati. Biarlah itu akan menjadi catatan sejarah untuk hidup kita di dalam Tuhan. Satu kali kala, ketika Tuhan kita datang, ataupun kita harus lebih dahulu mungkin mati. Biarlah dua hal ini kita boleh dapatkan. Tuhan, aku mau setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ajarkan sesuatu hal yang baik kepada kami pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan Yesus. Setia di dalam firman-Nya. Setia memegang janjinya. Dan setia sampai mati. Berkati untuk firman-Mu, berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, dan berkati kami semua yang sudah mendengar. Biarlah firman ini akan menjadi piala yang indah, yang membawa kepada kemenangan kami. Hamba berdoa, biarlah mahkota kehidupan itu Tuhan anugerahkan kepada gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami adalah orang-orang yang akan hidup, dan kami tidak akan mengalami penderitaan, bahkan kesulitan, kesukaran di dalam kematian yang kedua. Karena tangan Tuhan itu telah mengangkat kami dan menempatkan kami kepada tempat yang terbaik, yaitu kota Yerusalem baru yang Tuhan janjikan itu bagi kami. Cuma Tuhan, diberkatilah hidupmu. Jika hari-hari ini engkau ada dalam pencobaan, hari-hari ini engkau ada dalam kesulitan, hari-hari ini engkau ada dalam pergumulan, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong dan memampukanmu. Pencobaan yang engkau alami adalah biasa, tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan setia hari ini. Hamba berdoa, menyerahkan setiap untuk jemaat dan hidup mereka di dalam nama Yesus. Kiranya kebenaran firman itu akan memberkati kami. Haleluya. Amin.
Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Biar berkat Tuhan dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari bersama kita simak news minggu ini. Mari bersama hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara offline dan jam 5 sore secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari terus hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang diadakan setiap Kamis jam 7 malam live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Ibadah tengah minggu tidak akan ditayangkan ulang, oleh sebab itu mari bersama kita mengikutinya tepat waktu. Mari pemuda dan remaja kita bersama ikuti dan hadiri ibadah pemuja yang diadakan hari Sabtu 26 Maret 2022 jam 5 sore di gereja. Adik-adik, mari bersama datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua. Lomba membuat hiasan gantung berbentuk salib. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, gereja akan mengadakan lomba membuat hiasan gantung berbentuk salib dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, bahan dasar bebas. Kedua, ukuran vertikal 30 cm, horizontal 20 cm, serta panjang tali maksimal 50 cm. Yang ketiga, biaya maksimal pembuatan yaitu 20.000. Hiasan dikumpulkan paling lambat pada tanggal 2 April 2022 dan pemenang akan diumumkan dalam ibadah Paskah di tanggal 17 April 2022. Hadiah untuk pemenang yaitu juara 1 mendapatkan 200.000, juara 2 150.000, serta juara 3 100.000. Selamat mengikuti lomba, Tuhan Yesus memberkati. Sekian news hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah Binus minggu ini yang kita bisa doakan dan dukung, kiranya hal itu boleh menjadi berkat bagi kita. Diundang juga hari Selasa untuk ibadah Komisi Pria di tempat ini jam 7. Biarlah Bapak-bapak mari hadir untuk bersama kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tema Paskah tahun ini adalah tetap berjaga di dalam Yesus atau tetap berjaga dengan Yesus, tetap berjaga bersama Yesus. Biarlah sebagaimana pesan Yesus ketika ada di bukit Getsemani sebelum dia masuk kepada penderitaan, kepada situasi yang sulit menyalur penyalipannya, dia berkata kepada muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Dan itu pertanyaan yang luar biasa yang boleh menggetarkan hati kita saat yang baik di tengah situasi yang ada ini. Kita tetap berjaga bersama dengan Yesus. Kita bersyukur untuk hiasan, untuk Paskah sudah mulai tertata sekali belum lengkap. Tema yang akan dicanangkan nanti akan dibuat mungkin minggu depan. Dan biarlah itu menjadi sebuah semangat kita dalam menyambut untuk Paskah. Dan lomba mungkin yang diberikan melalui hiasan gantung bisa diresponi sebagai sebuah sikap untuk kita boleh menyemarakkan Paskah kita tahun ini. Itu saja mungkin pengumuman yang ada pada pagi hari ini. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, saya menyambut dengan sukacita, biarlah berkat Tuhan boleh menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau tidak ada, kita akan bersama untuk bangkit berdiri, akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami bersyukur, kami membawa menyerahkan senantiasa hidup kami kepada Tuhan, agar kami mampu menjadi orang-orang yang setia dalam panggilan pengiringan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa iman yang kami pertaruhkan di dalam Yesus adalah benar, iman yang kami bawa kepada Yesus adalah pasti, dan iman yang kami bangun di dalam Yesus adalah iman yang mendatangkan pengharapan. Biarlah jika kami mau menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya, setia sampai mati, itu bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi itu sebagai respon hidup kami kepada Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan kepada kami yang tidak terbatas, yang tidak terukur, dan tidak ternilai yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah di tengah situasi yang sulit bangsa yang ada ini,
Kondisi yang begitu kadangkala Tuhan membuat kami untuk sesak dada kami, namun kami mampu memandang dan tetap melihat mata kami kepada iman kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati untuk jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, di dalam nama Yesus. Terus untuk Ibu Katri, untuk Pak Anto, Ibu Sriwidastuti, dari tempat ini kami juga berdoa untuk Ibu Esther Nini, di dalam nama Yesus Tuhan menjamah. Kami juga terus berdoa menyerahkan Pak Sapil yang berbaring dalam kondisi yang tidak berdaya, yang didampingi juga anaknya yang sakit. Untuk Mbak Reni kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau izinkan semua terjadi. Kami percaya itu bukan akhir, tetapi itu proses untuk kami melihat kemurahan dan kemenangan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kami terus berdoa untuk kesehatan Ibu Yohana, kami berdoa untuk kesehatan Ibu Suharyanto, Ibu Deni, Ibu Handoko. Di usia tua mereka, Tuhan iman itu menjadi semakin kuat. Iman kepada Yesus, iman di dalam Yesus, dan iman oleh Yesus yang membawa kepada pengharapan mereka. Berkat Ibu Andreas Gunawan yang ada di Semarang, terus untuk pemulihannya ke dalam tangan Tuhan. Ibu Kardiman, Saudara Lia berdoa di dalam nama Yesus. Ibu Yohanes Edi, Kau menolongnya di masa tua juga mereka, Tuhan ada penghiburan kuat ada dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa juga membawa menyerahkan untuk pergumulan untuk saudara-saudara kami. Kami terus berdoa untuk anak kami Belis, juga untuk tante dan keluarga. Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan terus ada dalam hidupnya. Bila Budi yang sedang ada dalam proses yang Tuhan izinkan, mata dia melihat, hati dia mengerti. Hidup bukan oleh dunia ini, tetapi karena dalam Tuhan. Berkati keluarga besarnya, kakak-kakaknya dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang bisa diandalkan di dalam hidupnya. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam butuh pekerjaan, yang ada di dalam pergumulan-pergumulan, yang lain Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Memberkati juga kandungan untuk Ibu Dita, kandungan Ibu Nias. Kami terus berdoa untuk Ibu Bella, juga kandungan saudara-saudara kami yang lain yang tidak ada disebutkan dimanapun mereka. Tuhan memberkati. Kami percaya jika Engkau sudah menolong untuk saudara Lena, Yusuf, lebih juga mujizat yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami yang lain, Tuhan juga akan buat untuk mereka dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Jemaat, mari kita akan tengahkan dua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat yang besar yang datang daripada Tuhan turun atas hidupmu. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk kita yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas bumi sekarang. Shalom, shalom, damai Allah selamat. Biar singa saja mengirim pujian ini. Bersama dengan saya, bersama-sama menjaga pujian ini. Seperti merpati, damai suka. Sama-sama. Shalom, shalom, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, nyertai hidupmu, kami berbuat pertama. Tuhan baik, kasih setianya, murahnya, kebaikannya menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang hidup, haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, sahabat Tuhan menyertai kita.